المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat, para soimin, soimat, jamaah kajian Juhur masih tercinta Asyamil yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Sepat gabus lelek lohan, cepat bagus enggak bertele-tele, jamaah juga udah enggak tahan. Ya, kalau tadi MC membawakan pantun, ya insya Allah ini mudah-mudahan dari saya menjadi pantun yang doa Allah ijabah. Ya Allah, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau ngomong rezeki yang ngantuk, amin kencang aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, adab dan etika menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, karena karya kitab beliau banyak, diantaranya Fiqhul Fiqih, ada Fathul Mu'in, yang di kalangan-kalangan pesantren, kalangan-kalangan kiai pasti nggak kenal dengan kitab tersebut. Nah, dalam bab adab keseharian juga masuk kepada tasawuf, ada namanya Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad. Nah, siang ini saya mau pinjam dari redaksi dari kitab Irsyadul Ibad tentang tema adab dan etika dalam bulan suci Ramadan. Dan juga untuk adab etika, biar lebih barokah kita punya ilmu, saya sangat teringat dulu antara 35 tahunan yang lalu kami ngaji kitab tersebut, dan alhamdulillah semoga lidah saya Allah kasih kemudahan untuk menyebutkannya, di mana saya sempat ngaji kitab tersebut dan sampai tamat dengan beberapa guru. Kalau di wilayah Jawa Barat dengan salah seorang tokoh ulama kenamaan dari Jawa Barat, bahkan kalau kita jalan-jalan ke Masjid Al-Jabar, di bawah ada museum yang banyak mengajarkan sejarah, dan di situ ada dua tokoh ulama penyebar agama Islam yang masuk ke Jawa Barat, dan alhamdulillah tahadusan binikmah, kedua-duanya juga guru Al-Faqir. Dari wilayah Bekasi ada Tuan Guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi, yang sekarang menjadi jalan utama di wilayah kota Bekasi. Yang satu lagi juga alhamdulillah bahkan sempat bukan hanya ngaji, sempat ngobong di tempat kobongnya atau asrama atau pesantrennya, Al-Maghfurlah Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi, yang kebetulan di tahun 2022 kemarin oleh Bapak Presiden Jokowi, tepatnya di tanggal 3 November, ini salah satu tokoh ulama Jawa Barat yang mendapatkan gelar kehormatan
tokoh pahlawan nasional satu-satunya saat itu di Jawa Barat. Dan saya nggak ngaji ke beliau, tapi saya ngaji ketemu dengan cucunya yang saat itu beliau menjabat sebagai rektor UIN di wilayah Bandung, yang semasa akhir hidupnya menjadi ketua MUI wilayah Kota Sukabumi, yaitu Profesor Dr. Dedi Ismatullah, yang kalau saya lihat juga dalam histori belajar beliau ternyata masih kakak kelas saya karena menghafalkan 30 juz Qur'annya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Nah, kemudian berarti beliau ngaji dengan ayahandanya Kiai Haji Badri Sanusi. Kiai Haji Badri Sanusi berarti dengan ayahandanya pendiri pesantren Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ngajinya ke Mekah Al-Mukarramah, dan dengan gurunya diantaranya Syekh Mukhtar Al-Buguri, ulama Bogor, tapi makamnya di Jannatul Ma'la karena banyak menyebarkan ilmunya di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Mukhtar Al-Buguri berguru lagi dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Nah, beliau berguru langsung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang salah satu tokoh ulama nasional kita, Indonesia produknya, tapi pernah menjadi salah satu imam di Masjidil Haram, bahkan mendapat julukan pada masanya, karena saat itu belum namanya Saudi tapi namanya Hijaz. Julukan dari ulama Saudi adalah Sayyidul Ulama Hijaz, panglimanya ulama se-Saudi Arabia. Syekh Nawawi berguru langsung dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Jurmiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru lagi, yaitu Syekh Ahmad Ad-Dasuki, berguru lagi dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, berguru lagi dengan Syekh Abdullah As-Sanusi, berguru lagi dengan Syekh Abduddin Al-Izzi, berguru lagi dengan Syekh Muhammad Mukhtar, ya. Kemudian berguru lagi dengan Syekh Abdul Karim As-Sahrastani, berguru langsung dengan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru lagi, Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau berguru lagi dengan Syekh Abu Bakar Al-Bagilani, berguru lagi dengan Syekh Abdullah Al-Bakhili, berguru langsung dengan pencetus Aswaja, siapa? Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, berguru lagi dengan gurunya Syekh Abu Ali Al-Jubai, terus ke Abu Hasim Al-Jubai, Abu Hazal Al-Allaf, Ibrahim An-Nazam, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atta, ke Sayyidina Muhammad putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berarti ke abahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ke mertuanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kanjeng Rasul dari malak Jibril, dan Jibril pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa ngulangin? Ya, saya di TV malah nggak pernah ngebahas begini. Kenapa? Kelamaan. Ya, di TV mah yang ringkes-ringkes saja, tapi tanda tangannya rapi, Pak. Apa? Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Ya, ya. Alhamdulillah, ya salah satu ikhtiar hampir 5 tahun masih terus menjadi brand ambassador Luwak White Coffee. Iya, ikan mas kopi berwarna-warna, emang rezeki nggak kemana-mana. Ya, baik, ini sekedar menjelaskan. Nah, karena temanya kan tadi adab dan etika. Nah, pun hari ini mengedepankan adab dan etika, walaupun nama-nama tadi tersebut dengan begitu lancar saya sebutkan, walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi insya Allah bukan kata saya, kata dalam Al-Quran bisa dilihat di surat ketiga juz keempat ayat 169, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini bicara adab dan etika. Jadi ini Quran yang mesenin, bukan saya. Surat ketiga juz keempat ayat 169. Maklum Bapak Ibu, hari gini suka nanya dalilnya mana begitu. Makanya saya ada Quran, walaupun insya Allah sih saya hafal, tapi biar lebih afdol barokahnya, dapat pahala megangnya, dapat pahala ngeliatnya, ya saya buka tuh lebih jelas. Makanya untuk mentaukidkan juga Bapak Ibu yang di handphonenya ada aplikasi Qurannya, silahkan dibuka. Jadi perihal tadi tuh nyebut
nyebutin begitu. Emang di sini Al-Qur'an mesenin wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tuh, apa sih artinya? Lihat aja secara ilmu nahwunya udah jelas. Ada lah. Lahnya di sini bukan lah biasa-biasa, lah larangan. Yang kalau secara ilmu nahwu berarti la nahiyah. La larangan. Lantas ada fi'il mudhari yang di ujungnya ada, lihat tuh, nun taukid sakilah. Jadi di depan ada larangan, di ujung ada pembangetan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, begitu kurang lebih. Ya, hai Taufikur Rahman, jangan sekali-kali kamu mengatakan apa? Alladzina, orang-orang yang kutilu fi sabilillahi amwata. Mereka para pejuang-pejuang Allah. Para pejuang-pejuang Allah yang sebelum kan kita nggak langsung pinter, ada proses, betul apa enggak? Ada guru yang ngajarin. Nah, jangan sekali-kali Anda mengatakan mereka pejuang-pejuang Allah mereka mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka tetap hidup dan di sisi Tuhannya dianugerahkan rezeki. Nah, makanya ya saya jelas-jelas Ustaz begitu apa? Berarti saya termasuk orang yang ahli tawasulan. Itu tadi lancar banget, gitu kan? Kenapa? Karena saya sadar nggak bisa kita pinter dewekan, langsung simsalabim, langsung pinter tanpa proses dengan belajar. Ini termasuk masalah adab dan etika. Berarti yang begitu namanya kalau dalam bahasa ilmu atau bahasa kita ngaji namanya sanad keilmuan. Sanad keilmuan dibicara adab dan etika juga jangan dipandang remeh, karena kata Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang guru, kalau kita berangkat ke Uzbekistan, alhamdulillah kemarin lagi pergantian tahun, saya hampir lumayan lama, dari tanggal 28 Desember sampai tanggal 7 Januari keliling-keliling wilayah Bukhara sana ke makom Imam Bukhari. Ternyata banyak belajar kitab-kitab dari beliau. Beliau umur 16 tahun udah hafal kitab daripada gurunya Syekh Abdullah Ibnu Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Bahkan ada ungkapan gurunya yang sama Imam Bukhari disahihkan. Apa ungkapannya? Al-isnadu minaddin walaulal isnadu laqala man syaa ma saa. Adapun sanad keilmuan dalam belajar ilmu agama, hukumnya ya nih, tolong Rigan dipahami nih ya. Adapun yang artinya saya terjemahkan bahasa Arab dulu, al isnadu minaddin walaulal isnadu laqala man syaa ma saa. Apa artinya? Adapun sanad keilmuan dalam belajar agama, hukumnya adalah separuh dari agama. Kalau orang belajar agama nggak pakai sanad keilmuan, maka siapa saja bisa berkata semaunya. Nah, sebagai adab dan etika bab Ramadan, saya juga mengedepankan adab dan etika. Saya sebutin dulu secara asal nyampe ke atas. Insya Allah mudah-mudahan biar kita bertanggung jawab. Maksudnya dari nama-nama tadi sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, tuh nggak berasa baru begini doang, udah 1:30 udah. Oke, kita masuk kepada tema. Ada hadis yang dalam kitab tersebut bab Ramadan itu, ini termasuk berarti yang Nabi wanti-wanti, berarti masuk adab dan etikanya. Di mana dalam hadis itu disitu menyebutkan begini, annahu sa'idal mimbaro faqala amin amin amin. Bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat lagi naik mimbar ngucap amin sampai 3 kali. Lantas kelar daripada Jumatan, para sahabat negesin, radain, kila ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbara fakulta amin, amin, amin. Kata para sahabat, ya Rasul, innaka sesungguhnya engkau sa'idtal mimbara, tadi lagi naik mimbar, berarti di Jumat terakhir dari bulan Rawah atau bulan Sya'ban menyambut Ramadan, kok ngucap amin sampai 3 kali. Aya naon? Ada apa? Emang rada unik, karena kalau khotib naik mimbar Jumatan, coba bapak perhatikan.
Kalau ibu-ibu mah saya nggak tahu tekankan, karena kita memang rata-rata bermadzhab Syafi'iyah yang di Indonesia perempuan bisa dengan dan juhur, kecuali lagi di Mekah di Madinah perempuan emang ikut Jumatan. Nah lihat di mana-mana khatib kalau Jumatan kan paling ngucapnya pertama harus alhamdulillah hamdalah. Yang kedua harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Yang ketiga harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat. Yang keempat harus toh khatib menyampaikan usikum ibadallah, wasiat. Ini 4 macam wajib nih. Kalau kita sebagai audiens, kita sebagai mustami, walaupun ceramahnya cakep, keren, tapi kalau ini nggak ke bawah, salam Jumatan, bangun lagi udah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Ulang, kenapa? Nggak sah Jumatannya. Makanya khotib-khotib zaman sekarang harus mengerti bagaimana adab-adab rukun dalam menyampaikan khutbah. Kenapa saya ngomong gini? Karena di zaman now kadang-kadang prihatin ngelihatnya ceramahnya sampai yang di belakang dari duduk sila sampai nggak kelihatan badannya. Kenapa? Pules kelamaan gitu kan. Iya, nah nggak kelar-kelar, tapi giliran yang wajibnya nggak kebawa, sia-sia. Oke, kita lanjutkan. Nah saat itu Nabi bukan ngucap hamdalah, bukan syahadat, bukan salawat, bukan wasiat, tapi ngucap amin sampai 3 kali. Makanya begitu kelar, para sahabat memberanikan diri buat nanya. Nabi jawab, apa kata kanjeng Nabi? Faqala atani Jibrilu alaihissalam. Kata Nabi tadi begitu aku lagi mau naik mimbar, emang ujuk-ujuk ternyata datang ke hadapanku malak Jibril. Lantas ngapain dia datang? Bukan sekonyong-konyong datang, tapi baca doa. Dan isi doanya bukan buat diapalin, tapi ini termasuk isinya tentang adab etika menyambut Ramadan. Apa kata sahabat ya Rasul isi doanya? Yang pertama kata Nabi begini bunyinya, ya Muhammadu man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata fadakhalan nara fa'abadahu Allah qul amin fakultu amin. Itu yang pertama kata baginda Nabi. Apa isinya? Ya Muhammadu wahai kanjeng Nabi Muhammad, man siapa orang adroka yang Allah izinkan bisa menjumpai syahr Ramadana dengan bulan suci Ramadan. Kayak kita ini, alhamdulillah Allah izinkan hingga hari ke-12 masih bisa ketemu. Tapi dalam isi doanya malaikat Jibril menyebutkan orang yang Allah izinkan ketemu dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya nggak mendapatkan ampunan dari Allah. Lagi kondisi begitu, punten. Berarti kalau nggak mendapat ampunan di Ramadan, ini kalau boleh saya umpamain, mohon maaf, ibarat perumpamaan bahasa orang kita, ayam mati di lumbung padi. Ayam bisa mati di lumbung padi itu kan ayam bego. Ya mohon maaf, lumbung padi berarti tempat apaan? Beras. Ayam lapar mati, namanya ayam apa? Ya stupid tuh ayam. Gitu. Iya, ayam bodoh udah tahu di gudang beras pakai kelaparan, kan gak lucu gitu. Begitu kurang lebih. Jadi isinya apa? Doa malaikat Jibril, siapa saja umatmu yang ketemu dengan Ramadan tapi mohon maaf, berarti dia nggak ada opennya nih sama Ramadan. Kenapa? Karena nggak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Di saat lagi begitu kata doa malaikat Jibril, famata, Allah cabut ajalnya. Pada khalan naro, cakep banget, udah langsung udah masuk ke jurang api nerakanya Allah. Semoga yang model begitu kata malaikat Jibril dalam doanya, Allah jauhkan daripada umatmu ya Muhammad. Katakan ya Muhammad, amin. Nabi jawab, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, nih saya lihat, kita lihat maksudnya dalam Quran. Kenapa ya tadi saya sampai contohin kayak ayam mati di lumbung padi, hanya ayam yang bodoh, ya, termasuk kita yang Allah izinkan ketemu Ramadan, berarti mohon maaf ya,
siangnya dia nggak puasa, malam dia kagak tarawih, Quran tetap aja di rumahnya sampai diselimutin debu. Sedekahnya tetap aja, walaupun duit di kantong banyak, THR udah turun, punten tetap aja tadi tuh panitia kurang masih aja kurang. Habis kenapa? Kotak amal lewat, nggak ada lampu merahnya, tetapi lampu hijau. Iya, jadi kenapa? Nggak ada opennya. Kenapa setelah gitu? Karena jujur ayah bunda, Ramadan itu secara makna etimologinya aja udah artinya pembakaran. Ramadan itu sendiri. Ya, jadi Ramadan makna bahasanya pembakaran. Berarti kalau pembakaran harus ada yang dibakar. Apa yang dibakar? Dosa hamba-hambanya yang beriman. Makanya Nabi menyebutkan secara adab dan etika nyambut Ramadan, baik yang siang maupun yang malam, sampai dibikinin satu hadis dan hadis berbeda. Untuk siang kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis sahih. Itu buat siang tuh, kayak kita sekarang. Yang malam Nabi buatin lagi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Begitu masuk 10 akhir Ramadan, Nabi buatin lagi, man shalla Lailatul Qadri, siapa yang dia lagi sholat pada malam, intinya semuanya ujungnya Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan hanya ada pada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita lihat dalam Quran ya, boleh dilihat surat kedua Al-Baqarah juz pertama ayat ke-54. Ya, ayat ke-54 surat Al-Baqarah, di mana perbandingan biar kita makin bersyukur, apalagi belum ini nih, masih bola hari ke-12. Oke, yang ada Qurannya di handphone buka, enggak apa-apa, biar untuk memastikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ayah bunda, ini di Al-Quran ayat 54 perihal di saat umat Nabi Musa berbuat dosa, melanggar. Ya kayak kita, yang diri kita kan banyak buat berdosa, betul apa enggak? Atau mungkin di sini ahli surga semua nih. Biasanya banyak dosa yang banyakan ngomongnya dah, kayak saya begini. Iya. Nah, nih kita lihat dalam Al-Quran, hadirin, ini tempatnya kalau kita berangkat, adanya di ujung kota Mesir, mau perbatasan menuju Palestina. Jadi hebatnya Quran nih, makanya kita bangga, kan teorinya kita baca nih. Kita berangkat nih ke Mesir, ya. Nah, tempatnya ada di sana nih, cerita ini. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan biar pada sampai ziarah ke kota Mesir. Gitu. Ustaz udah, alhamdulillah, saya mah tahadusan bini mas, saya punya bocah yang nomor 2 baru umur 18 tahun. Tapi alhamdulillah dari 4 bulan yang lalu masih SMA tingkatannya, dia japri ke saya tuh, Bi doain, aku kemarin ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir dan aku lulus. Alhamdulillah. Iya, Mesir yang ibu kotanya Kairo, bukan Kreo. Oh, kalau diceluduk adanya, tahu salah pengertian lagi. Oke, saya terusin. Bapak Ibu, tuh di situ
Wa idh qala, dan ketika berkata siapa Musa, kanjeng Nabi Musa, li qaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, zalamtum, telah menzolimi, anfusakum, terhadap diri kamu sekalian, bittikhadikumul ijlah, dengan cara kamu sekalian menjadikan patung anak sapi yang dimana hasil sihiran Samiri lawan daripada Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Allah Musa kan mau berangkat ke Bukit Tursin, mesenin apapun yang terjadi, ini tolong akidahnya jangan pada melenceng, tetap yang kita sembah Gusti Allah. Datang tuh lawan Nabi Musa Samiri dengan ilmu sihirnya, dia buat patung dari anak sapi yang dari emas, bisa disulap dengan sihirnya, bisa ngomong. Akhirnya diprovokasikan nih kaumnya Nabi Musa dengan menyembah patung anak sapi. Nah, lantas mereka nanya, karena Nabi Allah Musa datang, marah Nabi Allah Musa terhadap kaumnya. Nah, mereka minta ampun, maafin kami ya Nabi Allah Musa. Lantas mereka nanya, lantas tobatnya bagaimana Nabi Allah Musa? Minta ampunnya gimana? Lihat tuh bahasa Quran, fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian. Caranya, faktulu anfusakum, bunuh diri kalian masing-masing. Bersyukur umat Rasulullah adanya Ramadan. Mohon maaf, kira-kira diri kita ada nggak yang kagak punya dosa? Saya ulangin, kayaknya masih efek ini nih, ya, efek puasa. Dan memang caranya jam-jam begini jam rawan. Saya lihat tempat yang paling laku dua tuh, kalau nggak tiang senderan. Nggak apa-apa, nggak ngomel, saya kasih tau doang. Apalagi di atas ada angin sepoi-sepoi. Biasanya kalau ceramahnya lurus saja udah nemen udah. Kenapa? Obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur. Ya, tapi di sini belum ada yang tidur kan? Saya mau bikin pantun jujur, Bapak Ibu, bukan buat gaya-gayaan. Selingan, soto babat, sayur katuk, obat ngantuk. Tapi insya Allah nggak sembarangan saya bisa pertanggungjawabkan. Pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Ya, oke, saya terusin, Bapak Ibu. Di situ cara minta ampunnya, mohon maaf, dengan cara bunuh diri. Kira-kira ada nggak umat Rasulullah SAW yang dimana dia punya dosa kayak kita, lantas minta ampunnya dengan cara bunuh diri? Ada apa enggak? Tuh umat Nabi Musa. Yuk, masih ada waktu, kita lihat lagi ayat 65. Ayat 65, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Emang disuruh baca tuh amal Quran, karena ujungnya lihat wa mau'idotan lil muttaqin, pelajaran buat orang bertakwa. Tujuan puasa kan di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Ustaz kok beda? Tattaqun di sana fi'il mudhari, kamu muttaqin di sini jadi isim fa'il. Oke, kita teruskan. Di mana umat Nabi Allah Musa yang lain nih? Di Nabi Allah Musa mesenin banget kalau hari Sabtu biar pada ibadah, baca kitab Taurat. Imam Bani Israel ngeyel. Dia seuzon, Nabi Musa menyuruh kita ibadah, dia mau mancing dewekan. Biar dapat banyak mancing. Tolong nih, yang suka mancing, jangan belaga budak, dengerin nih. Karena memang mohon maaf, orang mancing gak akan pernah maju. Ya iya, gitu kan. Ya, hadirin rahimakumullah, mereka ngeyel, tetap mancing. Begitu ketahuan nama Nabi Allah Musa, akhirnya Nabi Allah Musa murka, marah. Ngaku, minta ampun. Gimana Nabi Allah Musa nih? Saya bertobatnya, minta ampunnya. Lihat ponisan dari Gusti Allah. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Bilang tadi. Kita nggak ada yang namanya kita berbuat dosa langsung berubah jadi binatang. Nggak ada. Sampai ada bahasa orang tuh, emang dosa nggak bejendol. Benar banget. Kalau dosa bejendol, badan kita jendolan semua ini.
Ya Rob, itu baru dua. Ustaz itu kaumnya. Jangan-jangan kalau nabinya enggak. Oke, kita langsung. Banyak sih benernya contoh-contoh lagi dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita belajar ulumut tafsir, 2/3 Quran isinya kisah. Kisah apa sih? Tadi cerita. Iya, makanya ada satu surat kan khusus. Surat ke-28, apa namanya? Surat Al-Qasas. Mengapa Al-Qasas? Artinya kan bentuk jamak kisah tani Al-Qasas, cerita-cerita. Tuh. Nah, ini baru dua. Yang ketiga, terakhir, ya. Ya Allah, jam cepet banget waktunya itu. Jam 1 kurang 6 menit. Iya, saya lihat tuh yang di belakang udah pada berapa kali ganti kaki soalnya tuh. Gitu, dari mulai duduk sila sampai mulai di dengkulnya diangkat, ada yang lagi blonjor aja di belakang tuh. Iya, ibu terusin nyender nggak apa-apa. Gitu. Iya, kayaknya di hati udah mengucap Ustaz, obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk pantat rada pegel kan gitu. Oke, saya terusin Bapak Ibu. Nih sebagai umat Nabi kita Muhammad berbagai bersyukur ya. Ya Allah ya Rabbi, di surat ke-7 surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-22 ya, ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bigurur falamma daqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dah, segitu ininya tuh buat dijadiin contohnya. Di sini yang tertipu daya Nabi Adam dan Siti Hawa. Fadallahuma bigurur, maka tak kala keduanya terpedaya dengan tipu muslihat iblis. Falamma, maka tak kala dzaqo, domire huma tuh, makanya dzaqo fi'il madi, maka tak kala keduanya dzaqo. Apa dzaqo artinya? Nyicipin, nyicip. Orang yang tahu ilmunya lagi puasa boleh nyicip. Kenapa? Kalau nyicip nggak kenyang. Nyicip. Pak, Bu, kira-kira kalau nyicipin banyak apa dikit? Dikit. Nih yang merasa jadi MC tolong jangan salah bahasa. Ada yang suka nemuin tuh. Kita ceramah udah hampir mau 2 jam. Begitu udah kelar ngomong enak banget MC. Baiklah kepada hadirin hadirat sekalian dan juga para guru, khususnya Pak penceramah kita, silakan untuk mencicipi hidangan yang ada. Aduh, saya bilang nyicipin lagi perintahnya. Nyicip. Aduh, 2 jam ceramah nyicip doang disuruh. Tapi kalau MC yang profesional bahasanya nggak salah dia. Kepada para hadirin hadirat sekalian, acara demi acara telah selesai kita laksanakan dan tadi telah disempurnakan dengan doa. Untuk acara berikutnya, acara santapan jasmani kepada para hadirin di tempat yang sudah sediakan, wabil khusus kepada para guru, apalagi penceramah kita yang sudah lama ceramahnya, silahkan menikmati hidangan yang ada. Nah, resep saya udah ngomong gitu. Nikmatin, berarti kalau nikmatin di hati ucap asik nih. Kenapa? Ada tikus pada beranak, boleh bungkus buat anak. Tuh. Paham nggak bahasa tuh? Beda nggak antara mencicipi sama nikmatin? Beda. Nabi Adam di sini bukan nikmatin, nyicip. Itu jadi bahasa orang Arab kan? Tazawwaq law qalilan. Ayo dong, icip apa walaupun sedikit. Begitu kan bahasa tuh. Ya, di sini Nabi Adam bukan nikmatin, nyicipin. Tapi lihat, kan perintahnya jangankan nyicipin, dekat aja udah nggak boleh. Tuh perintah awalnya. Ternyata Nabi Adam sama Siti Hawa melanggar aturan. Kalau bahasa kitanya berarti berbuat dosa. Iya, sekali. Tapi baru sekali melanggar, lihat konsekuensinya. Badat lahuma sawatuhuma wa tafiqo yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Langsung pakaian yang dipakai lepas. Telanjang Bapak Ibu. Nabi Adam dan Siti Hawa nutupin malunya, diambil dedaunan yang dari surga buat nutupin kemaluannya. Beda sama umat Nabi. Nih kita puasa baru hari ke-12, apalagi yang orang kampung saya, bukan di sini bukan. Itu buka lemari, ya Allah, itu dress code lebaran, udah berapa setel. Hari raya putih-putih. Hari raya kedua merah marun.
Hari raya ketiga unyu-unyu tuh. Udah ngeset tuh, Masya Allah. Maksudnya bersyukur banget umat Nabi berkali-kali berbuat dosa tapi nggak dibikin telanjang. Lihat Nabi Allah Adam baru sekali melanggar nggak ada ampun, telanjang langsung. Ya Allah, Ramadan dari doa malaikat Jibril, ini adab dan etikanya ya, dimana untuk umat Rasulullah SAW jangan pernah berhenti. Yuk, kayaknya nggak abdal kalau saya nggak nyebutin ayat jam 1 kurang 2 menit. Ya sama macam saya juga. Oke. Untuk umat Rasulullah SAW boleh, biar kita termotivasi. Dilihat Bapak Ibu sebagai perbandingan, karena kan tadi Nabi Musa disebutin. Nah, disebutin. Sekarang Ustaz kalau umat Rasulullah gimana? Biar kita makin pede. Lihat Quran surat ke-39 juz ke-24 ayat ke-53. Ya Allah, ini khusus buat umat Rasulullah SAW. Saya ulangin, surat Az-Zumar ayat ke-53. Apa bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Untuk umat baginda Rasul. Apa artinya? Qul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku. Ayah bunda bantu jawab deh. Kira-kira dengan maksiat yang kita kerjain Allah tahu apa enggak? Dengan dosa-dosa yang kita udah kerjain Allah tahu apa enggak? Tahu. Enggak ada yang sifatnya ketutup-tutupin. Bahkan kalau besok kita lihat yaumil kiamah, oh dan terlambat lagi waktunya, tambah ayat, ini jelas banget itu. Tinggal ya biar pakai pengacara mahal, besok Hotman Paris di akhirat nggak laku, Elsa Sharif nggak laku. Kenapa? Karena bahasa Quran lihat tuh, surat ke-17 juz 15 ayat 13-14. Apa bahasanya? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak. Catatan amalia kita besok dikalungin di leher. Semuanya itu hari ini tanggal 12 Ramadan kita ikut kajian dari sini, lantas kita lanjut kerja lagi dari sini, lanjut semuanya tinggal disebutkan kata Quran Iqra, baca dah masing-masing, nggak perlu pakai pengacara. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, tapi Allah ngasih peluang sebelum kita meninggal, apalagi di Ramadan nih, bahasanya indah banget. Allah nggak manggil kita, penjina, enggak, pembunuh, enggak, peminum khamar, enggak, pemakan riba, enggak, pengobrol aurat, enggak, naudzubillah kata-kata yang enggak enak deh. Saya bukan yang lain nih, enggak tegal ngucapinnya. Yang bisa begitu kadang-kadang diri kita, lemes lidah tuh kadang-kadang. Iya, lihat tuh. Lemes banget. Mau nih seorang titip pesannya. Yang biasa begitu tolong ke depannya. Nih habis ngaji gini, es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Kenapa Ustaz? Lihat Allah kasih unjuk sama kita. Apa bahasa Qurannya? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Enak gak tuh bahasa? Jadi Allah nggak jembrengin aib kita, nggak dibuka aib kita. Padahal Allah tahu apa enggak? Tahu. Tapi lihat panggilannya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Jadi kan motivasi banget tuh, betul-betul dirangkul kita. Apa isinya? Jangan pernah kamu sekalian berputus asa dari rahmatku. Apa sebab? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, naik sedan nebus obat pakai kacamata pemberian bini. Ramadan ini bulan tobat, semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Ya Allah, nebus obat ke Margonda di Antarijal penjaga Toserbah. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. MC mantun 1, saya udah berapa udah tuh. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, nitip pesan buat yang perempuan di akhir,
Ada Siti Aisyah nanya, ya Rasul, kalau perempuan kami lagi menstruasi, lantas kan nggak bisa i'tikaf, nggak bisa ntar kesempatan yang namanya Lailatul Qadar dong. Nabi ngajarin kepada Siti Aisyah, tetap ada peluang sama, amalkan doa ini ya Aisyah. Kata Rasulullah, apa Nabi ajarkan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Makan lesehan bareng suami mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saya ngomong rada kasar, maafin, emang saya makhluk kasar, sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan ya. Kalau memang kurang puas nih, maafin pengurus ya, udah lebih dari 4 menit saya ngobrol nih, maksudnya ngisi, maafin. Kalau kurang puas, insya Allah jangan ketinggalan saban hari, nggak banyak-banyak kok, antara 2 menit lebih-lebih dikit jelang maghrib, hanya di SCPP. Promosi nih, ya. Ustadz, apa kelamaan? Sore ada jam 4-nya, ada RCTI. Ya, Ustadz saya yang bisa weekend TV One. Nah, masih kelamaan juga. Punya handphone, punya kota, buka HP YouTube-nya. HP itu yang original, yang saya langsung HP. Hikmah Pantun tuh ya. Tapi kalau udah lihat, silahkan share, like, dan subscribe-nya. Promosi lagi saya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya Allah, kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol, ada yang kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.